Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami ada beberapa anggota, yaitu Anis Malikatin, NIM 14, Muhammad Ali Ridho, NIM 15, Dwi Dian Ditasari, NIM 29, Dia Adina, NIM 30. Di sini kelompok kami akan membahas tentang korelasi Spearman dan korelasi Rank Kendall. Oke. Menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinal. Besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jika variabel yang dihubungkan tersebut termasuk data interval dan sebaran datanya berdistribusi normal, maka digunakan rumus Pearson. Rumus Pearson dinyatakan sebagai berikut: Rxy sama dengan N dikali sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi akar N dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dikalikan N dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan. Next. Maka gunakan uji T dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus merumuskan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. Seperti berikut. H0.2P sama dengan P. Di sini menandakan atau bisa diartikan tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Dan HA.2 tidak sama dengan 0 bisa diartikan dengan terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Next step, kita harus menghitung nilai T hitung dengan rumus R dikali akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadrat. N di sini menandakan banyaknya data pada soal. Lalu step selanjutnya adalah menghitung nilai T tabel dengan rumus T alfa kurung buka DK sama dengan N dikurangi 2. Alfa di sini adalah tingkat kepercayaan. Lalu jika H0 diterima, syaratnya adalah negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Oke, next. Dari hasil pengujian koefisien korelasi menghasilkan korelasi yang signifikan, maka besarnya pengaruh antara variabel dapat dicari dengan koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi adalah D sama dengan Rxy kuadrat dikali 100%. Oke, next step. Oke, kita akan membahas contoh 10.4.1 pada buku Dr. H. Rostina Sundayana MPD. Di sana menyebutkan soal besarnya korelasi antara rata-rata nilai SGU dengan nilai rata-rata nilai ujian saringan masuk. Yang B
Ujilah apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Yang C, jika ternyata signifikan, tentukan besar pengaruh rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saingan masuk. Yang D, berapa besar pengaruh lain selain rata-rata nilai SKHU yang mempengaruhi rata-rata nilai ujian masuk. Oke. Yang A tadi gunakan rumus Pearson. Ya, bisa dilihat sendiri, Rxy sama dengan N dikali sigma Xy dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Hasilnya 0,832. Oke. Step selanjutnya kita harus merumuskan H0 dan HA-nya terlebih dahulu, lalu menentukan T hitung. T hitung di situ sudah dijawab dengan nilai 3,673. T tabelnya 1,94. Maka H0 tidak diterima karena tidak memenuhi syarat negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Oke, next. Jadi rumus koefisien determinasi adalah D sama dengan Rxy kuadrat dikali 100% sama dengan 0,832 dikali 100% sama dengan 83,2%. Faktor lain berarti 100% dikurangi 83,2% sama dengan 16,8%. Oke, kita dengarkan SPSS. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan program SPSS untuk menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Untuk contoh 10.4.1, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata SKHU SMA dengan nilai rata-rata ujian saringan masuk. Untuk keperluan tersebut, diambil data secara acak sebanyak 8 orang calon mahasiswa dan hasilnya sebagai berikut. Dari persoalan di atas, tentukan A. Besar korelasi antara rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk. B. Ujilah apakah koefisien korelasi dihasilkan signifikan atau tidak. C. Jika ternyata signifikan, tentukan besar pengaruh rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk. D. Berapa besar pengaruh lain yaitu selain rata-rata nilai SKHU yang mempengaruhi rata-rata nilai ujian saringan masuk. Untuk itu, kita sebelumnya membuka lembar kerja SPSS dan kita memasukkan datanya dulu untuk rata-rata SKHU sama rata-rata nilai tes masuk. Setelah kita copy, bisa langsung kita paste di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel view. Kita ganti dengan nama SKHU. Dan ini kalau di buku USM ya, atau juga bisa nilai. Untuk desimal kita atur 0. Kita masuk lagi ke sini sudah betul. Kita akan masuk ke analyze, regression, kita ambil linear. Untuk USM atau nilai kita masukkan ke dependent, sedangkan SKHU kita akan masuk ke independent. Setelah itu kita oke. Setelah keluar nilai dari hasil SPSS-nya, kita bisa lihat untuk output pertama yaitu nilai koefisien korelasi, yaitu ini yang dilambangkan dengan huruf R besar, mendapatkan 0,832, sedangkan koefisien determinasi atau R square
0,692 atau sama dengan 69,2%. Untuk yang kedua, yaitu uji ANOVA. Dari hasil uji ANOVA kita mendapatkan F hitung, yaitu ini F sebesar 13,5, nilai SIG ini sebesar 0,010. Untuk kriteria pengujian, jika nilai SIG kurang dari alfa, maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Karena pada data tersebut, nilai SIG-nya 0,010 itu kurang dari alfa dengan menggunakan alfa 0,05, maka koefisien korelasi untuk persoalan di atas signifikan dengan besar pengaruh sebesar 69,2%. Ya, sudah dijelaskan oleh teman saya cara SPSS-nya seperti apa. Oke, next, korelasi Spearman. Korelasi Spearman ini pengamatan dari dua variabel X dan Y dalam bentuk skala ordinal, maka derajat korelasi dicari dengan koefisien korelasi rank Spearman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Dari data hasil penelitian, berilah ranking pada masing-masing data variabel X dan Y. Carilah nilai D dan carilah nilai D kuadrat. Carilah nilai koefisien korelasinya, yaitu dengan menggunakan rumus RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N kurung buka N kuadrat dikurangi 1 kurung tutup. Untuk data yang terdapat pengulangan yang sama, menggunakan rumus RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 bagi sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Lalu kita cari T hitung dengan rumus R dikali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Dan T tabel dengan rumus T alfa kurung buka DK sampai dengan N dikurangi 2. Syarat kriteria pengujian yaitu T hitung lebih besar T tabel, berarti koefisien korelasi signifikan, atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel, berarti koefisien korelasi tidak signifikan. Kita bahas contoh 10.51. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antar motivasi belajar siswa dengan perolehan ranking pada rapot siswa. Penelitian dilakukan dengan cara membuat angket motivasi belajar yang terdiri dari 10 butir angket dengan 5 alternatif jawaban. Angket tersebut disebar kepada 10 siswa secara acak dan kemudian skor jawaban dikumulatifkan. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Ya, dilihat datanya. Data pada tabel sudah dilihat. Dari hasil penelitian tersebut, apakah ada hubungan yang signifikan antar motivasi belajar siswa ranking kelasnya? Gunakan taraf kepercayaan 95%. Kita bahas cara manualnya dulu. Kita cari nilai korelasinya terlebih dahulu. Mendapatkan 0,94. Kita cari T hitung. Mendapatkan 7,79 dan cari T tabel. Mendapatkan 1,85. Kriteria keberhasilan berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Oke, kita kembali ke tabel.
Ini rank X. Kenapa kok 1? Karena ini motivasi belajar siswa besar, jadi rankingnya adalah nomor 1. Oke, sekarang yang lebih kecil dari 46 adalah 42. 42 di sini berarti rankingnya ranking 2. Oke, dan seterusnya seperti itu. Jika ingin mempermudah, maka rank ini, tabel motivasi X ini diurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti akan mendapatkan ranking ini secara manual. Dan motivasi Y ini itu sama caranya seperti bukan kebalikan dari rank X. Di sini motivasinya nomor 1. Maaf, ini bukan motivasi ya, ini ranking. Ranking 1 pastinya rankingnya nomor 1. Ranking 2 pasti nomor 2. Dan seterusnya sampai yang terbesar itu 34, itu ranking 10. Oke, jelas. Dan di sini D1 didapatkan dari pengurangan ini dengan ini. Pengurangan rank Y dikurangi rank X sudah jelas. Dan D kuadrat tinggal dikuadratkan saja D1 nya. Oke, kita akan membahas dengan cara SPSS. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan program SPSS pada materi korelasi Spearman. Untuk contoh 10.5.1, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan perolehan ranking pada rapor siswa. Penelitian dilakukan dengan cara membuat angket motivasi belajar yang terdiri dari 10 butir angket dengan 5 alternatif jawaban. Angka tersebut disebar kepada 10 siswa secara acak dan kemudian skor jawaban dikumulatifkan. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Untuk jumlah siswa ada 10 dengan jumlah skor motivasi belajar dan ranking kelas. Dari hasil penelitian tersebut, apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan ranking kelasnya? Gunakan taraf kepercayaan sebesar 95%. Langkah pertama, kita akan menginput data jumlah skor motivasi belajar dan ranking kelas ke lembar SPSS. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel view, mengganti nama dengan motivasi. Selanjutnya untuk ranking, dengan desimal kita ganti sampai 0. Setelah data masuk ke lembar SPSS, kita akan mengujinya dengan analyze. Kita pilih yang correlate, bivariate. Setelah itu kita masukkan motivasi dan ranking ke kolom variabel. Lalu kita klik Spearman, jangan lupa. Setelah itu kita OK. Setelah muncul hasil dari non-parametric correlation, kita dapat mengetahui dari hasil output tersebut dengan N sebanyak 10 siswa, N-nya dengan hubungan korelasi sebesar 0,939
dengan seek to toiletnya yaitu 0,000. Untuk kriteria pengujian, jika nilai SIG kurang dari alfa, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Karena pada hasil output SPSS, SIG-nya 0,000 kurang dari 0,01 yaitu alfanya, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Maka untuk jumlah skor motivasi belajar dengan ranking kelas terdapat hubungan yang sangat signifikan dengan taraf kepercayaan 95%. Oke, sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita akan membahas bagian Excel-nya. Tidak ada video. Wah, gawat. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan manual 10.52. Pembahasan manual 10.52 bisa dilihat sendiri. Oke. Di sini tabelnya dan soalnya. Sini dijawab kayak seperti ini. Sudah. Pada variabel X terdapat 5 himpunan observasi yang sama, di mana untuk 5 sebanyak 3 kali, 4 sebanyak 15 kali, 3 sebanyak 6 kali, 2 sebanyak 6 kali, dan 1 sebanyak 2 kali. Kemudian cari sigma X kuadrat. Didapatkan 2410,5. Jadi dengan korelasi untuk angka yang sama, sigma X kuadrat sama dengan 2410,5. Kita cari Y kuadratnya dengan metode serupa. Oke, hasilnya 2347,5. Jadi dengan korelasi Y untuk angka yang sama, sigma Y kuadrat sama dengan 2347,5. Dengan adanya koreksi untuk angka yang sama, sigma X kuadrat sama dengan 240,5 dan Y kuadrat sama dengan 2347,5, maka koefisien korelasi bisa dicari, tinggal dimasukkan, hasilnya 0,547. Kita uji signifikan RS, kita hitung T hitung terlebih dahulu, mendapatkan 2,06 dan T tabelnya 1,97. Syaratnya jika T hitung kurang dari T tabel maka koefisien korelasi tidak berarti. Jika T hitung lebih dari T tabel maka berarti. Karena T hitung lebih dari T tabel maka signifikan. Koefisien determinasinya tadi R-nya sudah dijawab 0,2999 dikali 100%. D-nya sama dengan 29,9%. Kita kembali ke tabel. Di sini ada 5. 5-nya ada 3. Oke, ada 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bukan, ada 3. 3 di sini sudah urut terbesar hingga terkecil. 5 di situ sama dengan rank 1. Di situ ada 3 buah data yang mendapatkan 5. Jadi tidak adil kalau kita memberikan mereka ranking 1, 2, dan 3.
karena nilainya yang sama. Maka maka kita harus membuat rata-rata. Ranking 1 ditambah ranking 2 ditambah ranking 3 dibagi jumlah data tersebut ada 3. 1 tambah 2 tambah 3 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ranknya yang 5 itu ada 2 semua. Rankingnya berarti ranking 2. Di sini sudah paham, dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bahas SPSS-nya. Check it out. Untuk selanjutnya, pada materi korelasi Spearman contoh 10.5.2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi mengajar di sekolah tertentu. Tingkat pendidikan guru dan motivasi mengajar diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk tingkat pendidikan D1 skor 1, D2 skor 2, D3 skor 3, S1 skor 4, S2 skor 5. Untuk motivasi sangat rendah skor 1, rendah skor 2, sedang skor 3, tinggi skor 4, sangat tinggi skor 5. Dari hasil penelitian tersebut, apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi mengajar di sekolah tertentu? Gunakan taraf kepercayaan sebesar 95%. Kita masukkan dulu datanya guru untuk tingkat pendidikan, motivasi. Kita akan mencari tingkat pendidikan, yaitu kita ganti dengan X, dan motivasi untuk Y. Kita ganti yang X pada tingkat pendidikan S2. Untuk S2 kita ambil 5 skor, lalu kita masukkan semua sebanyak 32 data. Begitu juga untuk motivasi sangat tinggi, kita lihat sangat tinggi, yaitu skornya 5. Maka kita akan memasukkan di kolom motivasi 5. Setelah itu kita bisa memasukkan semua data tingkat pendidikan sama motivasi ke lembar SPSS. Datanya masuk sebanyak 32, kita masukkan juga motivasi Y ke lembar SPSS. Setelah semua data masuk, kita masuk ke variabel view, kita ganti namanya, kita ganti X, serta kita ganti Y. Untuk X, kita bisa beri label di sini, yaitu X tingkat pendidikan. Untuk yang Y, kita ganti dengan motivasi, kita masukkan ke label. Setelah semua masuk, kita ganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita masuk ke analyze, correlate, kemudian kita masuk ke bivariate. Kita masukkan untuk X tingkat pendidikan, serta Y yaitu motivasi,
Kita centang ya eksperimen, jangan lupa. Setelah itu kita oke. Untuk hasil output dari korelasi eksperimen, kita mendapatkan N sebesar 32, sampelnya 32, hubungan korelasi yaitu 0,547, di sini 0,547, yaitu artinya besarnya korelasi yang terjadi antara variabel X dan Y sebesar 0,547. Sedangkan Seg-to-Taylor-nya yaitu 0,001. Seg-to-Taylor di sini 0,001. Untuk kriteria pengujian, jika nilai SIG kurang dari alfa, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Karena pada hasil output di samping, nilai SIG yaitu 0,001 kurang dari alfa dengan alfa 0,01, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Maka dari itu, antara X tingkat pendidikan dengan motivasi Y terdapat hubungan yang sangat signifikan. Oke, sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita bahas Excel-nya. Oh, tidak bisa lagi ya. Kita langsung masuk ke kendal. Rumusnya bisa dilihat, torsi sama dengan NC dikurangi ND. NC di sini adalah lebih besar dari Y, yang ND itu lebih kecil dari Y. Dibagi setengah N kurung buka N dikurangi 1. Oke, kita masuk ke data yang pengulangan. Rumusnya torsi NC dikurangi ND dibagi akar setengah N dikali N dikurangi 1 dikurangi TX dikali akar setengah N kurung buka N kurang 1 dikurangi RS itu dengan T sama dengan setengah sigma T kurung buka T dikurangi 1. T adalah banyaknya data yang sama pada masing-masing bagan X dan Y. Pembahasan soal. Oke, di sini sudah dilihat datanya. Oke, jika persoalan tersebut dilakukan perhitungan korelasi dengan rank kendal, maka dilakukan dengan langkah berikut. Lakukan perankingan berdasarkan data observasi. Setelah dilakukan perankingan, tentukan nilai NC dan ND-nya. Oke, kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kita bahas NC dan ND-nya masing-masing. Ranking kelas tadi saya sudah jelaskan. Berarti kita cari ranking Y-nya terlebih dahulu. Dan NC itu lebih besar dari Y, dan ND adalah lebih kecil dari Y, sehingga mendapatkan NC itu jumlahnya 4 dan ND 41. Lalu menentukan torsi. Torsinya sudah dijawab negatif 0,082, dan kita dengarkan pembahasan SPSS-nya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan program SPSS pada materi korelasi rank kendal. Contoh 10.6.1. Perhatikan kembali contoh 10.5.1 sebelumnya. Untuk jumlah siswa, terdapat 10 siswa dengan jumlah skor motivasi belajar dan ranking kelas.
Jika persoalan tersebut dilakukan perhitungan korelasinya dengan rank kendal, apa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan ranking kelas? Untuk itu, pertama kita membuka program SPSS, kemudian kita masukkan datanya jumlah skor motivasi belajar. Kita masukkan ke lembar kerja SPSS. Untuk ranking kelas juga kita masukkan. Setelah itu kita pindah ke variabel view, kita ganti namanya dengan motivasi. Yang bawah kita ganti ranking. Lalu kita ganti desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita masuk ke analyze, kita pilih correlate yang bivariate. Kita masukkan motivasi sama ranking ke kolom variabel. Jangan lupa kita centang kendal stau, lalu kita OK. Perhatikan hasil output pada gambar di samping ini. Kita mendapatkan hasil output sebesar 10 untuk N. N kita mendapatkan 10 karena jumlah siswanya 10. Lalu hubungan korelasi 0,822 di sini dengan sigma-Taylor-nya yaitu sebesar 0,001. Untuk kriteria pengujian, jika nilai SIG kurang dari alfa, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Pada hasil di samping, kita mendapatkan nilai SIG yaitu 0,001 dan itu kurang dari nilai alfa dengan nilai alfa 0,01, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan ranking kelasnya. Ya, sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita bahas Excel-nya. Lalu kita bahas soal 10.62. Lihat tabel tersebut. Sudah dilihat? Oke, kita bahas soalnya. TX sebanyak 5 kali. Oke, kita bahas soal 10.6.2. Oke, TX ada 5 sebanyak 3 kali, 4 sebanyak 15 kali, 3 sebanyak 6 kali, 2 sebanyak 6 kali, 1 sebanyak 2 kali. Dan TY 5 sebanyak 5 kali, 4 sebanyak 14 kali, 3 sebanyak 12 kali. TX sama dengan setengah kurang buka 3 dikurangi 3 setengah dikali 3 kurang buka 3 kurangi 1 ditambah 15 hasilnya 139 dan TY hasilnya 167. Sudah paham di mana ini 3 ini didapatkan dari TX 5 dan 3 nya sama juga, ini 15 juga seperti N dikali N dikurangi 1. Oke, sehingga torsi mendapatkan hasil negatif 0,493. Kita lihat pembahasan SPSS-nya. Selanjutnya kita perhatikan contoh 10.6.2. Perhatikan kembali untuk contoh 10.5.2 sebelumnya. Jika persoalan tersebut dilakukan perhitungan korelasinya dengan rank kendal, tampak pada gambar berikut. Terdapat tabel dengan nama guru, tingkat pendidikan, motivasi mengajar, tingkat pendidikan dengan kita misalkan X, serta motivasi kita misalkan dengan Y. Jika persoalan tersebut dilakukan perhitungan korelasinya dengan rank kendal, apa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan motivasi belajar? Untuk mengetahui hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan motivasi belajar kita bisa menggunakan program SPSS. Untuk langkah pertama,
kita masukkan data tingkat pendidikan ke lembar kerja SPSS. Lalu kita masukkan data motivasi juga ke lembar SPSS. Setelah semua data masuk, yaitu berjumlah 32, kita masuk ke variabel view, kita ganti dengan X serta Y. Kita juga bisa memberi nama pada label X dengan tingkat pendidikan. Lalu Y kita ganti dengan motivasi. Kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita masuk ke analyze, kita ambil correlate yang bivariate. Setelah itu kita masukkan tingkat pendidikan ke kolom variabel bersama dengan motivasi. Lalu jangan lupa kita centangkan delta, kita pilih OK. Setelah hasil output keluar, kita bisa mengetahui untuk N, yaitu jumlah guru 32, dengan hubungan korelasi 0,493 antara motivasi dengan tingkat pendidikan, serta sikto toiletnya 0,002. Maka untuk kriteria pengujian, jika nilai SIG kurang dari alfa, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Karena SIG kita dapatkan 0,002, yaitu kurang dari nilai alfa 0,001, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan guru dengan motivasi mengajar. Oke, sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu pembahasan Excel. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.